Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan talkshow siang hari ini. Namun sepertinya kita akan mulai beberapa menit lagi ya teman-teman ya, karena ini kebetulan masih beberapa saja yang hadir dari puluhan peserta yang mendaftar dan memilih jadwal pada siang hari ini, sehingga mungkin kita akan mulai beberapa menit lagi. Dan mungkin sembari menunggu rekan-rekan yang lainnya hadir, teman-teman, kami juga istilahnya memperkenankan apabila rekan-rekan di antara teman-teman istilahnya ada yang mungkin senggang dan tertarik juga pada kesempatan kali ini, boleh juga disarankan untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan cara membagikan tautan link meeting pada kegiatan hari ini, sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar dan mengetahui apa itu istilahnya Azure dan Microsoft Learn yang manfaatnya istilahnya bisa mendukung teman-teman begitu ya sebagai mahasiswa untuk mendukung istilahnya kemampuan atau skill future ready skill yang mana nanti teman-teman bisa manfaatkan ketika teman-teman telah selesai lulus dari perguruan tinggi teman-teman semuanya. Karena pada dasarnya kegiatan siang hari ini diperuntukkan adalah diselenggarakan dengan maksud untuk menyambut program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, Perguruan Tinggi, di mana program tersebut itu akan dijalankan mulai kalau tidak salah sekitar Agustus nanti tanggal 10 gitu. Nah, ini untuk menyambut itu maka kami akan istilahnya memperkenalkan Azure ini dan Microsoft Learn ini karena ini nanti adalah salah satu platform yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program Merdeka Belajar yang mana bisa menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang mungkin nanti tertarik untuk mempelajari skill teknis dalam bidang teknologi. Kita tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini dan sudah bersedia menunggu karena memang kita dijadwalkan adalah mulai pukul 1.00 begitu ya. Nah, saat ini kita sudah menunggu rekan-rekan yang hadir begitu ya, sehingga kini saatnya kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelum saya melanjutkan lebih jauh begitu Mas Rinaldi mungkin bisa dibantu dikonfirmasi apakah suara saya dapat terdengar dengan baik tanpa putus-putus? Iya, jelas. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Ningkuliati dari Mari Belajar. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai moderator kurang lebih selama 1,5 jam ke depan, di mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang kebudayaan di Ya, mohon maaf tadi sempat terputus. Ya, teman-teman seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, bahwa program Merdeka Belajar pada dasarnya dirancang. Ya, saat ini apakah sudah lebih baik suara saya, Mas Rinaldi, teman-teman? Sudah. Oke, ya, mohon maaf tadi sempat terputus karena disconnect tiba-tiba di jaringan WiFi saya, jadi terputus sebentar. Ya.
Teman-teman, ya mungkin istilahnya, mungkin di antara teman-teman juga sudah pada mengetahui ya apa itu program Merdeka Belajar, di mana program ini merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Kemendikbuddikti untuk mempersiapkan teman-teman semuanya yang ada di level sarjana strata 1 ya, mohon maaf, di strata 1 yang masih menempuh pendidikan mulai dari semester 5 hingga semester 7 nantinya bisa mengikuti program tersebut. Sehingga nanti apabila teman-teman telah lulus dari perguruan tinggi dapat memiliki kompetensi teknis atau skill future ready skills yang memang nanti dapat teman-teman manfaatkan, dan mana itu skillnya tidak hanya terbatas pada istilahnya prodi teman-teman saja, namun bisa lintas jalur begitu ya. Namun tidak masalah misalkan di antara teman-teman ada yang sudah di strata 2 dan mengikuti kegiatan ini, tidak masalah karena pada dasarnya sumber daya ini atau platform ini nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman baik dari strata 1 ataupun strata 2 karena semuanya sumber dayanya pada dasarnya free. Namun memang apabila nanti teman-teman mengikuti yang program Merdeka Belajar, nantinya akan memperoleh fasilitas khusus ya, tentunya berbeda begitu. Namun apabila yang teman-teman sudah di strata 2 begitu, itu nanti tetap bisa ngikutin memanfaatkan sumber daya yang ada, namun mungkin memang tidak bisa mengikuti program Merdeka Belajar. Ya, dan pada kesempatan kali ini teman-teman nanti kita akan didampingi oleh rekan saya yakni Mas Rinaldi. Nanti beliau akan membagikan menjelaskan terkait pengenalan Azure dan Microsoft Learn ini yang bisa istilahnya dimanfaatkan untuk pendidikan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Nanti teman-teman apabila ada pertanyaan terkait materi yang disajikan gitu ya, karena istilahnya konsepnya talk show, pada dasarnya hanya waktu singkat saja. Nanti teman-teman apabila ada pertanyaan sangat diperkenankan sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bisa diajukan baik itu menggunakan fitur percakapan yang ada ataupun bisa raise hand terlebih dahulu dan nanti bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya, agar kami nanti bisa istilahnya mengetahui siapa saja yang hendak bertanya. Dan kemudian teman-teman untuk mendukung istilahnya kelancaran aktivitas hari ini, apabila teman-teman memiliki bandwidth yang terbatas, kami sarankan teman-teman untuk dapat menonaktifkan fitur video ataupun incoming videonya, sehingga nanti dapat jauh lebih lancar dalam menyimak keseluruhan materi yang disajikan. Ya, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi inti, yakni sesi pemaparan materi terkait pengenalan Azure dan Microsoft Learn bagi pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Rinaldi. Silakan Mas Rinaldi. Ya, tes. Suara saya masuk, Mbak Ning? Jelas, Mas Rinaldi. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena jaringannya agak kurang stabil. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya rekan-rekan sekalian, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam ke depan tentang bagaimana Azure ini hadir dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ning di awal tadi, bahwasanya sekarang lagi ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana di sini Microsoft hadir sebagai salah satu partners dari Kementerian Pendidikan, bahwasanya di dalam layanan yang ada di Microsoft itu ternyata bisa digunakan untuk dunia pendidikan. Jadi di sini untuk mendukung program itu, namanya adalah micro credential, kami menyiapkan sebuah acara talkshow seperti ini, memperkenalkan layanan Azure yang akan kita coba gunakan nantinya dalam proses belajar Merdeka Belajarnya. Seperti yang sudah diinformasikan, bahwasanya program Merdeka Belajar nanti akan dilaksanakan pada sekitar bulan 8 ya, kalau saya tidak salah. Dan itu nanti akan berjalan kurang lebih beberapa bulan ke depannya. Dan harapannya para mahasiswa yang mengikuti program ini bisa mendapatkan semacam insight baru dari
layanan ataupun produk dari Microsoft dan tentunya akan disiapkan sertifikasi internasionalnya yang mana ini nanti akan mempermudah dan akan menjadi sebuah nilai tambah, nilai jual bagi seorang mahasiswa tentunya dengan adanya sertifikasi itu. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kami akan coba untuk menjelaskan tentang Azure for Learning. Bagaimana Microsoft Azure, salah satu layanan cloud computing dari Microsoft ini hadir dalam dunia pendidikan. Tentunya di sini kita mengharapkan Bapak Ibu sekalian, penggunaan dari cloud computing ini bukan hanya sekedar penyimpanan saja, bukan hanya sekedar untuk bisa digunakan dalam hal contohnya untuk menyimpan resource-nya saja atau misal membuat VM-nya saja, tidak. Tapi lebih daripada itu, rekan-rekan sekalian, di Azure kita bisa untuk menggunakan kecerdasan buatan, bisa menggunakan machine learning dengan sangat mudah, dan tentunya ini akan menjadi jembatan bagi kita untuk mengenal beberapa layanan-layanan yang ada, yang tren pada saat sekarang ini dengan menggunakan Azure yang ada di institusi kita masing-masing. Nah, baik rekan-rekan sekalian, biar nanti lebih paham tentang kegiatan kita hari ini terdiri dari apa saja. Di sini kita ada 4 kegiatan ya, kurang lebih ada 4 kegiatan agenda ya. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan nanti mau untuk bertanya bisa melalui kolom conversation atau bisa juga nanti dengan menyalakan mikrofon kalau misalnya nanti memang diberikan waktu oleh moderator seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan tentang Azure for Teaching and Learning, bagaimana Azure ini bisa masuk dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses mengajar dan juga dalam proses belajar. Yang kedua nanti kita akan coba lihat Azure for Research, bagaimana Azure bisa membantu dalam proses kita melakukan penelitian. Nah, tentunya ini akan menjadi kabar gembira bagi kita seorang mahasiswa karena dapat menggunakan layanan Azure ini untuk dunia penelitian seperti itu. Yang ketiga, kita akan coba melihat cara untuk belajar Azure di Microsoft Learn. Karena kalau misalnya kita mau belajar Azure, sebenarnya kita harus menggunakan account ataupun email dari Microsoft 365 yang sudah dilanggan oleh institusi kita masing-masing. Tapi kalau misalnya kita lihat ya rekan-rekan sekalian, tidak semua universitas, tidak semua kampus yang ada di Indonesia itu melanggan Azure sebagai layanannya. Nah, jadi di sini kita akan coba cari solusi, yaitu belajar di Microsoft Learn. Ya, kita coba lihat bagaimana cara untuk belajar di Microsoft Learn-nya, sehingga nanti kita bisa untuk melihat bagaimana cara menggunakan Azure, bagaimana bisa menikmati layanan Azure walaupun tanpa kita berlangganan, seperti itu. Dan yang terakhir akan ada Azure Certification, khususnya di Azure Fundamentals ya, kalau di sini. Tapi walaupun seperti itu, banyak sekali layanan yang bisa diambil sertifikasinya. Ada Azure AI, ada Azure untuk big data, ada Azure untuk data science dan lain sebagainya. Jadi di sini lebih dikhususkan untuk Azure Fundamentals-nya dan kita coba lihat apa saja yang mungkin nanti diujikan di dalam ujian sertifikasi internasional tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, kita coba lihat ke agenda yang pertama, yaitu Azure for Teaching and Learning. Sedikit saya mungkin cerita terlebih dahulu ya rekan-rekan sekalian ya. Dulu mungkin ketika kita mendengar nama dari Microsoft atau misalnya layanan dari Microsoft, mungkin kita berpikiran pertama mungkin tidak terbuka. Yang kedua mungkin kita berpikiran bahwa itu mahal. Yang ketiga mungkin ada juga yang berpikiran bahwasanya tidak bisa terintegrasi. Ya, mungkin banyak hal-hal spekulasi yang muncul dari kita masing-masing ketika mendengar layanan yang digunakan oleh Microsoft seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seiring dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang gitu ya, maka layanan yang dibuat oleh Microsoft sendiri itu sekarang sudah bertransformasi jadi semacam layanan yang terbuka. Layanan di sini, rekan-rekan sekalian, bukan hanya layanan yang hanya bisa diintegrasikan, yang hanya bisa digunakan sesama layanan Microsoft saja. Jadi Microsoft hadir sekarang itu bukan hanya untuk environment mereka saja, ya, bukan hanya untuk lingkungan mereka saja, tapi juga hadir di lingkungan yang lainnya. Contohnya kalau misalnya kita mau berbicara tentang DevOps, ya, kita mau pakai Jenkins, ya, maka di dalam Azure itu bisa digunakan layanan ini. Ya,
Berbicara tentang contohnya application atau content management system kita yang mungkin banyak menggunakan WordPress contohnya atau biasanya menggunakan Joomla contohnya, maka di sini Azure juga hadir untuk bisa menggunakan hal itu. Jadi tidak perlu ibaratnya kita hosting keluar gitu ya dengan menyewa hosting contohnya atau menyewa tempat untuk mendeploy layanan kita ataupun aplikasi yang kita buat. Tetapi sekarang kita bisa menggunakan Azure, kita bisa gunakan aplikasi yang sudah ada tersebut dan kita deploy di Azure. Itu bisa dilakukan. Contoh lain mungkin yang sangat terkenal sekarang ya, framework yang banyak digunakan contohnya Python atau misalnya JavaScript deh, ya, yang banyak digunakan pada akhir-akhir ini. Maka di Azure sendiri itu mendukung hal itu. Bahkan rekan-rekan sekalian, berbicara tentang Azure sendiri, itu bahkan ada sebuah tempat bagi kita, contohnya bagi seorang anak yang bermain di machine learning ataupun AI, itu dapat membangun sebuah solusinya sendiri dengan menggunakan bahasa yang dia gunakan. Contohnya dengan menggunakan Python, maka bisa digunakan Python. Maka nanti dibuatkan API-nya yang bisa dihubungkan dengan bahasanya masing-masing, dan itu bisa digunakan langsung model dari training data yang sudah dilakukan di dalam Azure. Maka di sini Azure datang sebagai sebuah open cloud. Bisa kita katakan sebagai sebuah open cloud yang dapat mengakomodir setiap kebutuhan kita. Karena kita tahu bahwasanya tidak semua kita paham atau misalnya tidak semua kita mengetahui tentang layanan yang ada di Microsoft saja. Ada juga yang mungkin dari perusahaannya atau misalnya terbiasa dengan layanan-layanan yang biasa mereka gunakan. Dan di sini Azure hadir untuk hal itu ya. Dapat mengakomodir kebutuhan kita yang mungkin berbeda-beda setiap orangnya, setiap perusahaan, setiap institusi, setiap mata mata pelajaran atau misalnya setiap universitas itu berbeda-beda, tetapi di sini hadir Azure untuk bisa mengakomodir hal itu. Nah, selain itu rekan-rekan sekalian, Azure ini juga hadir sebagai salah satu bentuk platform yang komprehensif ya, yang mana nanti dapat mendukung pengembangan open source ya. Dapat mendukung pengembangan open source. Contohnya untuk bahasa yang biasa digunakan gitu ya, yang paling banyak sekarang digunakan Java gitu ya. Kalau misalnya kita masih download Java sekarang, itu masih ada tulisannya bahasa paling banyak digunakan di dunia gitu ya, masih ada sampai sekarang. Atau misalnya Python yang banyak digunakan untuk data science sekarang, atau misalnya machine learning, AI dan lain sebagainya, ataupun Node.js yang salah satu framework yang banyak digunakan di dalam JavaScript, itu bisa digunakan dengan layanan Azure ini sendiri. Ya, berbicara tentang data ya, Hadoop atau untuk big data atau misalnya MySQL dan lain sebagainya, maka Azure hadir sebagai layanan yang terbuka ya, pengembangan sumber daya yang terbuka. Maka tidak ada alasan lagi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian, mahasiswa sekalian, ketika kita menggunakan layanan dari Azure ini, kita berpikiran oh tidak bisa diintegrasikan atau tidak bisa dihubungkan dengan layanan yang sudah saya buat sebelumnya ya. Maka di sini Azure datang dengan keterbukaannya tersebut, dan kita seharusnya lebih mudah ya, apalagi kalau misalnya institusi kita ataupun universitas kita sekarang itu sudah melanggan layanan dari Microsoft 365. Tentu kita bisa mendapatkan layanan Azure ini dengan sangat mudah, bahkan gratis rekan-rekan sekalian ya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan layanan Azure ini? Nah, sebenarnya ketika kita itu sudah melanggan dari Microsoft ya, Microsoft 365, maka ada beberapa benefit yang akan kita dapatkan. Banyak benefit sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan. Nah, salah satunya itu rekan-rekan sekalian adalah benefit yang akan kita dapatkan semacam subscription. Jadi kita mendapatkan kredit dari Azure yang dapat kita gunakan untuk memanfaatkan layanan di dalamnya. Nah, sekarang mungkin kita bisa cek terlebih dahulu deh, universitas yang ada sekarang, yang kita tempati sekarang, yang kita belajar di sana sekarang, kira-kira dengan layanan yang sudah dilanggan tersebut, apakah sudah kita manfaatkan semuanya? Gitu ya. Apakah sudah kita gunakan layanan yang gratis ini yang dapat kita manfaatkan untuk mungkin untuk penelitian gitu ya, atau misalnya untuk belajar tentang cloud computing, untuk belajar tentang machine learning, untuk belajar tentang AI dan lain sebagainya. Maka di sini Azure memberikan semacam kredit tersebut khusus untuk mahasiswa ya yang umurnya di atas 18 lah gitu ya. Jadi mahasiswa itu mendapatkan kredit 100 US dollar.
ya, ketika kita nanti membuat sebuah account khusus untuk student. Jadi Microsoft 365 itu ada 2 tipe account yang diberikan. Ada yang pertama tipenya student, ada yang kedua tipenya faculty. Nah, yang students kita akan mendapatkan sekitar 100 US dollar ya. Yang mana ini bisa kita manfaatkan untuk resource yang ada di dalam Azure. Dan ini berlangsung selama 12 bulan. Ya, berlangsung selama 12 bulan dan akan di-renew ya setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya kita sudah sudah sampai 12 bulan dan mau di-renew itu bisa dilakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, benefit yang akan kita dapatkan kedua adalah untuk educators, untuk dosen contohnya atau misalnya pendidik yang lainnya akan mendapatkan sekitar 200 US dollar kreditnya. Dan ini nanti bisa digunakan ketika mendaftarkan diri di Azure seperti itu. Jadi memang dibedakan ya antara student dengan educators karena memang kebutuhannya juga pasti berbeda dan pasti lebih banyak educators. Contohnya kalau misalnya ingin membangun semacam, nah ini ya, Azure Lab Service, semacam Azure Lab Service, semacam buat sebuah kelas virtual khusus untuk ini ya, untuk labnya, lab virtual contohnya ya. Kita buat semacam lab virtual di dalam Azure khusus untuk contohnya untuk melakukan coding dan lain sebagainya, maka di sana bisa dibuatkan seperti itu dan itu membutuhkan resources yang berbeda antara yang educators dengan yang student seperti itu. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan sekalian juga ada Azure Devs Tool for Teaching. Jadi di sini kita bisa untuk membuat semacam agreement dengan banyaknya layanan yang sudah kita langgan di Microsoft tersebut sehingga nanti kita memiliki semacam alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan DevTools ya, melakukan pengembangan baik itu semacam software dan lain sebagainya. Nah, penting untuk kita ketahui rekan-rekan sekalian bahwasanya ada beberapa keterbatasan ya karena ini adalah layanan free yang diberikan oleh Azure kepada kita, maka penting untuk kita ketahui bahwasanya ada batasan yang harus kita patuhi ya. Karena saya sendiri dulu pernah untuk sampai melebihi batas resource dari Azure itu sendiri yang menyebabkan saya tidak bisa menggunakan layanannya lagi. Nah, ini penting untuk diperhatikan kalau misalnya nanti berlebih dari total kredit yang kita punya, maka kita tidak punya ini lagi kesempatan untuk menggunakan layanan tersebut sampai di renew tahun depan. Seperti itu. Nah, yang pertama ada yang namanya Azure Fundamental, itu bisa digunakan sebanyak 10 US dollar atau kurang dari itu. Ya. Dan untuk menyelesaikan semua kursus fundamentals yang khusus untuk Azure itu totalnya sekitar ada ini ya 55 dolar. Dan itu penting untuk kita ketahui ketika contohnya saya buat sebuah resource, contohnya resource machine learning ya di dalam Azure. Maka nanti saya tambahkan contohnya saya membuat compute baru, saya membuat sebuah training model baru gitu ya di dalam Azure Machine Learning tersebut. Maka ketika nanti saya tidak menggunakannya lagi, itu silahkan dimatikan supaya nanti tidak berjalan secara terus-menerus dan itu nanti akan menghabiskan kredit kita yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakannya lagi. Maka penting untuk kita memperhatikan hal ini. Bahkan kalau misalnya nanti rekan-rekan sekalian menggunakan yang kredit yang berbayar tersebut, pastikan itu di bawah 1 jam ya. Saya mendapatkan dari salah seorang MPV ya, Pak Erik waktu itu pernah mengatakan bahwasanya di bawah 1 jam itu masih tidak dihitung sebagai bayaran. Jadi kalau misalnya layanan Azure tersebut itu nanti akan dihitung per jamnya berapa. Kalau misalnya masih di bawah 1 jam, contohnya saya training data dengan dengan compute yang lebih besar gitu ya, dengan daya yang lebih besar, maka nanti dia akan menghitung per jamnya ya. Kalau misalnya masih standar gitu ya, masih di bawah 1 jam, maka kita masih bisa untuk menggunakannya kayak gitu. Nah, ini nanti beberapa link yang dapat kita gunakan. Pertama, ini khusus untuk pendaftaran ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya kita mau mendaftarkan diri sebagai seorang mahasiswa ya dan kita ingin menggunakan layanan Azure ini, maka dapat didaftarkan di sini. Nanti kita coba untuk praktik bersama-sama ya, bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran ataupun mendapatkan benefit dari Azure ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, berbicara tentang Azure Resources. Nah, Azure Resources ini sendiri adalah semacam komponen
seperti penyimpanan, storage ya, ataupun virtual mesin, ataupun nanti virtual network dan lain sebagainya yang dapat kita gunakan untuk membangun solusi berbasiskan cloud ya, berbasiskan komputasi cloud ya. Jadi di sini bisa kita lihat rekan-rekan sekalian, ini bukan semuanya ya, lebih dari ini yang bisa kita manfaatkan. Ini cuma beberapa contoh saja dari Azure Resources yang ada. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti di portal Azure-nya, lebih dari ini yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Contohnya membuat database yang besar ya di dalam Azure, nanti kita panggil dengan contohnya dengan layanan kita yang lain, maka nanti bisa terhubung langsung. Dan itu kita tidak perlu untuk penyimpanan di dalam lokal atau misalnya penyimpanan di dalam tempat yang mana, tidak perlu. Kita cuma perlu akses ke dalam SQL Server-nya saja. SQL Server yang ada di Azure-nya saja kita akses dan kita hubungkan langsung dengan solusi yang kita bangun ataupun application dev yang kita sedang bangun. Jadi Azure ini nanti menyediakan solusi yang seperti itu. Jadi kalau misalnya bagi rekan-rekan yang bukan berasal dari rumpun komputer, karena ini adalah program Merdeka Belajar ya, saya yakin mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang tidak dari rumpun komputer ataupun rumpun teknologi informasi. Jadi cloud ini nanti dia tidak perlu untuk membutuhkan sebuah tempat penyimpanan ya. Boleh kita katakan dia tidak memiliki tempat tapi ada. Ya, jadi semacam tempat untuk kita membuat server contohnya ya, dengan menggunakan virtual machine, bukan hanya dengan Windows saja ya, tapi juga dengan Linux juga bisa. Jadi kita buatkan nanti servernya di sana, terus kita akses nanti dari rumah contohnya ya, itu bisa. Jadi tidak perlu dengan menggunakan fisik. Nah itu gambaran ya rekan-rekan sekalian untuk yang bukan dari rumpun komputer ya. Jadi Azure Resources ini menyediakan semacam komponen-komponen yang kita butuhkan untuk pengembangan solusi teknologi terkini seperti itu. Nah selanjutnya kita coba lihat yang kedua, ada namanya Azure Internet of Things. Nah Azure Internet of Things ini adalah semacam kemampuan bagi perangkat untuk mengumpulkan dan kemudian menyampaikan informasi untuk dianalisis data. Makanya kita tahu bahwasanya ada node-node di dalam IoT itu dan di Azure itu bisa digunakan. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Ini mungkin bagi jalur yang mengambil ini ya, apa namanya? Azure AI ya, kalau saya tidak salah ada jalurnya itu di micro credential. Jadi Azure IoT Central yang pertama ini adalah semacam pusatnya. Jadi nanti ini solusi software as a service yang mana ini nanti akan memudahkan kita untuk menghubungkan, memantau dan juga mengelola aset-aset IoT kita secara besar ya dengan skala yang lebih besar. Dan yang kedua ada yang kita ketahui tentang Azure IoT Hub. Nah, Azure IoT Hub ini semacam layanan yang terkelola yang di-hosting di cloud yang bertindak sebagai hub yang menghubungkan untuk antara dua arah ya, baik itu dari aplikasi IoT-nya maupun ke perangkatnya. Nah, ini adalah Azure IoT Hub. Yang terakhir ada yang namanya Azure Spare ya. Azure Spare ini adalah platform aplikasi yang mana ini menyediakan pengamanan tingkat tinggi ya dengan fitur komunikasi dan keamanan bawaan untuk perangkat yang terhubung dengan internet. Jadi nanti dia semacam security yang disiapkan oleh Azure Internet of Things untuk serangan-serangan yang terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya hal yang tidak kalah serunya sekarang ya rekan-rekan sekalian ya, karena sekarang itu udah berubah ya, dunia ini udah berubah. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya data is the next currency. Data itu adalah mata uang selanjutnya ya. Bagaimana data itu bisa diambil, dikelola ya, ditransformasikan terus nanti didapatkan sebuah insight di dalamnya sehingga menjadikan sesuatu itu sangat berharga ya. Dan juga di dalam di dalam Azure itu juga ada layanan itu. Makanya ada Azure Synapse Analytics yang mana ini bisa kita gunakan untuk ini ya data warehouse yang biasa mungkin kita gunakan untuk penyimpanan data-data yang sangat banyak sekali dan ini nanti berbasiskan cloud ya. Yang kedua ada juga yang namanya Azure SD Insight yang mana ini adalah sebuah layanan terbuka open source yang yang dapat kita kelola sepenuhnya oleh perusahaan kita atau misalnya oleh sebuah institusi seperti itu. Dan terakhir ada Azure Databricks. Nah, ini semacam Apache Spark yang dapat kita gunakan untuk layanan analytics
yang biasa digunakan seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa layanan dari big data dan juga analytics yang ada di dalam Azure seperti itu. Nah, selanjutnya berbicara tentang artificial intelligence dan machine learning yang sangat populer pada saat sekarang ini ya. Pokoknya yang berhubungan dengan data itu sangat populer gitu ya. Yang pertama ada namanya Azure Machine Learning. Jadi di Azure ini ada sebuah namanya Machine Learning Studio. Nah, Machine Learning Studio ini dapat kita gunakan untuk mengembangkan ya, melatih ataupun mendeploy model dari machine learning kita. Ya, dia menyediakan sebuah studio secara ini ya berbasiskan web gitu ya. Dan di sana kita dapat nanti untuk melakukan develop sebuah model gitu ya ataupun training sebuah model. Jadi kita train, tinggalkan saja trainnya tersebut keluar dari browser kita itu tetap berjalan ya, nggak ada masalah ya. Karena dan itu cepat juga ya rekan-rekan sekalian ya. Ya kurang lebih kalau misalnya datanya nggak banyak ya. Kalau misalnya data banyak ya tentu saja tetap akan lama gitu ya. Dan itu berdasarkan compute ataupun sumber daya yang kita gunakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada namanya cognitive services. Nah, ini semacam AI-nya Azure ya, AI-nya dari Azure. Nah, ini nanti contohnya kita bisa untuk contohnya untuk image processing gitu ya, atau image detection dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini. Bisa semacam translate ya, NLP dan lain sebagainya gitu ya. Speak, understand dan lain sebagainya. Ada juga yang terakhir ada bot ya, bot service, dan ini dapat digunakan untuk mendevelop sebuah bot yang lebih pintar, yang ini bisa dimanfaatkan contohnya sekarang itu lagi banyak didevelop untuk bagaimana sebuah bot itu bisa mengetahui keadaan ataupun kondisi hati seseorang yang sedang menghubunginya. Nah, ini bisa digunakan dengan Azure Bot Service. Nah, ini adalah beberapa layanan tentang artificial intelligence dan Azure machine learning yang ada di Azure seperti itu. Nah, untuk para developer jangan takut, di dalam Azure juga ada namanya DevOps dan juga GitHub ya. Ada namanya Azure DevOps yang dapat kita gunakan untuk ruang kolaborasi antar sesama developer ya. Dan ini ada semacam pipelines-nya, ada Kanban board-nya, ada juga automated cloud-based load testing-nya. Jadi nanti pengujiannya itu berbasiskan cloud secara otomatis seperti itu. Ada juga GitHub ya, di sini semacam version control gitu yang disiapkan juga oleh Azure DevOps dan dapat kita gunakan ya. Yang bagi yang sudah pernah menggunakan mungkin akan lebih tahu ya apa namanya, kalau GitHub ini dapat juga kita manfaatkan di dalam DevOps-nya Azure seperti itu. Yang selanjutnya ada GitHub Action for Azure. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengotomatiskan alur kerja perangkat lunak untuk membangun contohnya, atau misal menguji, atau misalnya deploy di dalam GitHub seperti itu. Jadi ini lebih mempermudah ya alur kerja kita, workflow kita, sehingga nanti lebih cepat kerjanya dengan GitHub seperti itu. Yang selanjutnya ada yang namanya Azure DevTest Labs. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat lingkungan dengan cepat di Azure, sekaligus nanti akan meminimalkan biaya dalam pengendaliannya ya. Sehingga nanti di Azure DevTest Labs ini akan mempermudah para developer untuk melakukan testing ya, dan akan melihat beberapa hal yang mungkin nanti terjadi kesalahan, baik itu dalam penulisan dan lain sebagainya ataupun dalam service yang dikembangkan, sehingga nanti lebih mudah untuk melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti itu. Nah, ini rekan-rekan sekalian kita bisa cek di sini. Jadi kalau misalnya mau lihat apa aja software yang disediakan, DevTools yang disediakan oleh Azure, itu bisa dilihat di azure4education.microsoft.com/devtools. Nah, sekarang saya mau mengajak rekan-rekan sekalian bagaimana cara untuk mendapatkan Azure for Student ataupun Azure for Teachers ini, sehingga nanti rekan-rekan dapat memanfaatkannya untuk proses pembelajaran seperti itu ya. Baik, saya coba langsung mulai saja ke sini. Nah, nanti bagi rekan-rekan yang mungkin belum mengaktifkan, ingat ya ini berlaku selama 12 bulan seperti itu. Nanti silakan masuk ke sini rekan-rekan, azure.microsoft.com/enus/free/students ya. Nanti bisa masuk ke sini untuk mulai mengaktifkan layanan Azure ini, sehingga nanti kita lebih mudah ya untuk memanfaatkan resources yang ada di dalamnya.
Silakan masuk di azure.microsoft.com/enus free/students ya. Nanti di enter saja. Biasanya, nah di sini sudah tertulis langsung ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya kita akan mendapatkan 100 US dolar kredit ya, yang bisa kita manfaatkan untuk untuk layanan Azure ya. Caranya gimana? Kita tinggal klik start free di sini ya. Klik start free di sini. Nah, tinggal nanti masukkan email dari dari institusi kita masing-masing. Kalau misalnya rekan-rekan dari Universitas A, silakan nanti gunakan email dari Universitas A tersebut. Kalau misalnya dari Universitas B, maka nanti silakan gunakan dari Universitas B tersebut. Jadi nanti silahkan nanti dimanfaatkan. Biasanya rekan-rekan sekalian, dia nanti akan meminta kita untuk melakukan konfirmasi nomor telepon. Ya, maka nanti silakan dikonfirmasi nomor teleponnya dan akan dikirimkan kode untuk verifikasinya. Sehingga nanti bisa kita langsung aktifkan. Cuma itu saja, sign in, terus nanti minta nomor telepon dan rekan-rekan nanti akan bisa untuk untuk mengaktifkan layanan Azure tersebut. Sebenarnya kami juga sudah menyediakan tutorialnya ya, sehingga nanti rekan-rekan dapat untuk melihatnya ya seperti itu. Nah, saya coba masuk terlebih dahulu langsung ke sini saja. Saya langsung sign in ya. Kalau misalnya sudah selesai, maka nanti kita bisa langsung sign in. Biasanya tergantung dari institusi juga ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya dia contohnya ini saya gunakan dari layanan dari UGM contohnya. Maka di sini dia akan karena UGM itu menggunakan ini ya SSO single sign on, maka dia masuknya langsung dari portal dari UGM-nya. Kalau misalnya contohnya dari univ lain contohnya ya, maka nanti biasanya tergantung dari universitas tersebut. Kalau misalnya mereka menggunakan single sign on, maka nanti masuk langsung dari single sign on seperti itu. Nah, jika sudah masuk rekan-rekan sekalian, nanti silakan masuk ke sini ke portal. Ya, ada di pojok kanan atas ada portal. Langsung masuk ke sana ke portal. Nah, maka nanti layanannya langsung seperti ini. Kalau bagi rekan-rekan yang belum mengaktifkan, biasanya akan muncul sebuah gambar di bagian sini ya untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mengaktifkan, jadi langsung bisa menggunakannya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya kalau misalnya kita lihat subscription-nya, biasanya ini Azure for Student ya isinya. Nah, ini ya, saya lagi mengakses free trial yang ini 12 bulan. Nanti bisa juga di select Azure for Student ya. Yang ini bisa juga sama sebenarnya, tapi layanannya ini dikhususkan untuk student kayak gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kalau misal kita lihat tadi bagaimana cara memanfaatkannya, mungkin nanti rekan-rekan akan banyak memahaminya langsung di proses belajar ya, di program Merdeka Belajar pada bulan Agustus nanti yang mengambil jalur Azure Cloud Computing ya dan juga jalur AI dan juga data mungkin nanti akan banyak berhubungan dengan Azure ini ya. Nanti bisa langsung klik di bagian sini ada create resources ya. Dan di sini banyak resource berdasarkan kategorinya. Kalau yang belajar tentang AI dan machine learning pasti banyak akan menggunakan di sini. Ya, bisa langsung machine learning, bisa membuat text analytics atau data science virtual dan lain sebagainya di sini. Kalau yang ini blockchain ya atau misalnya DevOps ya, yang menggunakan DevOps akan banyak menggunakan ataupun memanfaatkan resource yang ada di sini ya. Kalau misalnya IoT akan banyak berhubungan di sini. Jadi ibaratnya nanti kita memilih terlebih dahulu resource yang mau kita manfaatkan, terus nanti bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang kita manfaatkan, yang bisa kita dapatkan karena seperti yang sudah saya katakan di awal, kita bukan hanya mendapatkan semacam layanan 12 bulan saja, tapi juga semacam DevTools ya, DevTools yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan. Caranya itu nanti silakan diketikkan di bagian resources-nya ini education. Nah, ini ya, ada education. Terus nanti rekan-rekan bisa cek di bagian sini ada yang namanya software.
Nah, ini beberapa software yang dapat kita manfaatkan. Ada SQL Server 2019 Developer, ada juga Visual Studio Code, ada juga Machine Learning Server, ada DataZen Enterprise Server, ada juga Windows 10 ya. Versionnya ini bisa dilihat ya. Silahkan di-download. Ini operating system yang belum menginstal mungkin Windows 10 yang terbaru bisa lihat di sini ya. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi ini adalah DevTools yang disiapkan oleh Azure seperti itu, dan ini free ya rekan-rekan sekalian ya. Kalau misalnya bagi yang menggunakan Windows 10 contohnya ya, untuk proses belajar nanti ya, mau yang bagus gitu ya, maka biasanya dia akan memunculkan semacam license-nya ataupun kodenya ya, biasanya seperti itu. Jadi nanti akan bisa langsung di-download. Ya, dulu harus ada license-nya. Kalau sekarang saya kurang tahu ya, apakah harus download license-nya dulu atau langsung download bisa langsung install seperti itu. Mungkin itu saja pengenalan tentang Azure ya, tentang Microsoft Azure for Education. Dan nanti rekan-rekan bisa mencoba, silakan daftarkan terlebih dahulu, dan setelah itu nanti silakan dimanfaatkan untuk proses belajar ya. Bisa mulai dari sekarang untuk mulai belajar boleh. Kalau misalnya mau menunggu nanti di bulan Agustus juga nggak ada masalah. Dan silakan nanti di-download mungkin DevTools yang bisa dimanfaatkan ya, sehingga nanti rekan-rekan bisa lebih mudah untuk proses belajarnya seperti itu. Mungkin untuk session pertama saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kembali ke moderator Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Ya, teman-teman, apabila ada pertanyaan terkait Microsoft Azure, bisa disampaikan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya gitu. Biar nanti teman-teman mungkin lebih jelas gitu. Saya coba aktifkan fitur mikrofon teman-teman. Apabila ingin menggunakan fitur mikrofon, diperkenankan mungkin bisa raise hand terlebih dahulu sehingga nanti dapat kami persilahkan bagi teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, jadi pada dasarnya teman-teman kalau kita ini udah ada yang raise hand nih. Silahkan Mas Amarudin bisa diaktifkan fitur mikrofonnya. Baik, terima kasih Mbak Ning. Menarik sekali ya, ini baru saya pertama ikut di Azure ini, pelatihan ini. Mau tanya terkait dengan penggunaan nanti di Merdeka Belajar ya. Yang kita gunakan sebagai mahasiswa ini nanti kita masuk ke customize di Azure ini atau user dari Azure ini ya untuk di Merdeka Belajar nantinya. Atau seperti apa ini masih saya belum begitu terbayang. Makasih. Masih mute Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Amarudin atas pertanyaannya. Ya, silakan mungkin Mas Rinaldi bisa ditanggapi atas pertanyaan oleh Mas Amarudin. Kira-kira nanti seperti apa gitu kalau misalkan kita jalan dengan program Merdeka Belajar ini. Silakan. Oke, kalau untuk program Merdeka Belajar, rekan-rekan sekalian, sebenarnya ada dua cara ya untuk memanfaatkan layanan dari Azure ini. Ada Maaf dengan Pak, putus cara ya suaranya ya? Hilang suaranya. Sebentar, tes. Suara saya bisa kedengaran Mbak Ning? Di tempat saya normal kebetulan. Oke, bagus lagi. Oke, saya lanjutkan lagi ya Mas Amarudin ya. Oke, baik. Jadi kalau di program Merdeka Belajar nanti, itu sebenarnya ada dua cara Mas Amarudin untuk memanfaatkan layanan Azure. Pertama, kita klaim seperti yang saya lakukan tadi ya, yang Mas Amarudin kirimkan linknya tadi. Itu yang pertama. Kita klaim nanti, baru kita bisa memanfaatkan layanan Azure-nya. Yang kedua, bisa kita memanfaatkan layanan Microsoft Learn namanya. Nah, layanan Microsoft Learn ini ada namanya Azure Sandbox. Ya, Azure Sandbox ini yang akan kita manfaatkan untuk proses belajar, dan biasanya setiap contohnya nih Mas Amarudin ya, saya sedang belajar tentang SQL Server ya, bagaimana menggunakan SQL Server di dalam, nah ini contohnya SQL Server ini ya, di dalam Microsoft Azure ya. Saya menggunakan SQL Server, saya buat sebuah database-nya, saya buat sebuah tabelnya di dalam sini, terus nanti saya pengen untuk dihubungkan dengan aplikasi saya contohnya. Maka nanti Mas Amarudin bisa menggunakan dua cara Mas Amarudin. Pertama dengan cara klaim tadi, sehingga kita bisa memanfaatkan Azure SQL Server yang ada di portalnya ini, atau kita manfaatkan nanti yang namanya itu Microsoft Learn. Nah, Microsoft Learn itu nanti akan menyediakan semacam sandbox
tapi dia ada batasan waktu Mas Amarudin. Jadi contohnya saya lagi praktek untuk membuat SQL Server, maka nanti diberikan waktu sekitar 2 jam untuk bisa mengakses Microsoft Azure-nya ini. Ya, diberikan waktu sekitar 2 jam untuk mengakses Microsoft Azure-nya ini untuk belajar. Ya, untuk belajar. Jadi ada nanti modul yang diikuti, tata cara yang bisa diikuti, sudah disiapkan semua, dan itu nanti Mas Amarudin akan bisa memanfaatkan layanan Microsoft Azure ini walaupun nanti tanpa melakukan subscription di Microsoft Azure. Seperti itu Mas Amarudin. Bagaimana? Oke, berarti kita jatuhnya termasuk ini ya, seperti halnya kita mungkin dikasih ini sebuah lab virtual gitu ya, kita bisa menggunakan bebas. Boleh dikatakan seperti itu Mas Amarudin. Oke. Semacam lab virtual, kalau kita yang biasa di jaringan contohnya dari Cisco ya, itu kan ada Cisco langsung mengarahkan ke lab virtualnya ya, kita langsung nanti mengerjakan nanti soal-soal dari paket tracernya. Kalau di Microsoft ini juga ada ya, Azure Sandbox-nya itu semacam itu Mas Mas Amarudin. Bahkan di salah satu modul, di beberapa modul, contohnya di modul Power BI, di Power Platform ya, itu bahkan menyediakan semacam VM-nya langsung ya. Jadi langsung di VM-nya itu kita buatkan nanti langsung mengerjakannya. Seperti itu. Jadi nanti ada di samping kiri nanti ada samping kanannya nanti ada urutan step-stepnya, di samping kirinya nanti itu layar komputernya seperti itu. Jadi memang disiapkan langsung oleh Azure. Jadi rekan-rekan sekalian tidak perlu takut ketika nanti memanfaatkan layanan ini untuk proses belajar di Merdeka Belajar. Seperti itu Mas Amarudin. Oke, terima kasih Mas Renaldi. Sudah jelas sekali. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Amarudin atas pertanyaannya. Nah, teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan sangat diperkenankan sekali. Ini saya coba buka di kolom percakapan, ada pertanyaan dari Mas Dava. Oke, kebetulan kemarin ini ya, ini Mas Dava berarti udah pernah ikutan ya yang istilahnya kemarin general lecturer atau kuliah umum yang kami selenggarakan. Ini mohon maaf, apakah ini terdapat seleksi, apakah perbedaannya dengan program yang ditawarkan tadi ya Kak dengan yang sebelumnya yang pada bulan Mei kemarin. Nah, pada dasarnya ini ya jadi mungkin sekalian merefresh atau memberitahuan ya kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin pada bulan Mei masih belum mengikuti gitu ya. Jadi pada bulan Mei lalu kami bersama Microsoft istilahnya menyelenggarakan sebuah kuliah umum yang mana diikuti oleh beberapa kampus di Indonesia, ada dari Universitas Telkom University, BINUS, kemudian juga ada UPH dan sebagainya. Jadi ada beberapa kampus begitu yang mengikutinya. Nah, itu adalah memperkenalkan terkait learning track yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar oleh Microsoft pada teman-teman. Nah, kaitannya dengan dengan hari ini pada dasarnya adalah lanjutannya lagi gitu Mas Dava. Jadi lebih tepatnya kayak lebih memperjelas lagi begitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mengambil learning track untuk cloud computing ataupun data and AI, karena pada dasarnya kan kalau dari Microsoft menawarkan 3 learning track yang nanti dapat dipilih oleh teman-teman, yakni ada cloud computing, kemudian ada data and AI, dan yang terakhir ada productivity track. Nanti teman-teman bisa memilih di antara ketiga learning track tersebut, di mana masing-masing learning track memiliki bobot 7 SKS yang nanti bisa diklaim gitu pada istilahnya pada sekitar November begitu ya, sesuai dengan akhir semester pada dasarnya sesuai dengan ini masa lamanya dari program Merdeka Belajar kan dilaksanakan mulai Agustus gitu, sekitar kalau tidak salah 4 bulan untuk pelaksanaannya gitu. Semoga terjawab ya Mas Dava ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, ada dari Mas Fridgo Tasman. Azure ini sangat baru bagi saya, di mana bisa mendapatkan link belajar mandiri tentang Microsoft Azure ini, yang bukan orang informatika ataupun komputer. Adakah modul-modul belajar mandirinya? Terus bagaimana cara mengikuti Azure Certification? Apa ada training atau fasilitas untuk mempersiapkan itu? Ya, terima kasih Mas Fridgo atas semangatnya, pertanyaannya banyak sekali. Ini menunjukkan semangat ya untuk terus belajar dan mengasah diri dengan kemampuan teknologinya. Nah, mungkin silakan Mas Rinaldi bisa ditanggapi atau dijawab pertanyaan yang diajukan oleh Mas Fridgo. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan jawaban dari Mas Dava tadi Mbak Ning ya. Jadi Mas Dava, yang kemarin Mas Dava ikuti itu pada bulan Mei yang lalu ya, saya juga sempat mengisi 1 kali. Nah, di situ nanti Mas Dava kemarin itu kan
ibaratnya cuma memperkenalkan ya Mas Dafa ya. Jadi sekilas tentang track-track yang akan Mas Dafa ikuti. Contohnya nih Mas Dafa nanti mau ngambil track yang untuk cloud ya. Maka di sana dikenalkan tentang cloud computing itu bagaimana, seperti itu. Jadi semacam kuliah umum saja, perkenalan tentang setiap track yang ada. Nah, perbedaannya dengan program yang ditawarkan ini, maksudnya ini tuh semacam memperkenalkan lagi tentang layanan yang akan digunakan nanti ya dalam proses belajar pada bulan Agustus nanti Mas Dafa. Jadi kalau misalnya Mas Dafa nanti ikut dalam program Merdeka Belajar ini pada bulan 8 nanti Mas Dafa kurang lebih kalau misalnya menggunakan mengambil track cloud computing, maka Mas Dafa akan menggunakan ini. Jadi di sini kami hadir untuk memberikan semacam ini ya apa namanya boleh dikatakan ini semacam tempat untuk memperkenalkan alat-alat apa saja ataupun tools-tools apa saja ataupun layanan-layanan apa saja yang nanti Mas Dafa nanti butuhkan. Mungkin kalau kemarin itu lebih padat materi ya karena 3 jam ya Mas Dafa ya. Kalau ini lebih ke pengenalannya saja seperti itu. Pengenalan layanan yang akan Mas Dafa gunakan seperti itu Mas Dafa. Nah, untuk Mas Fridgo, apakah bisa mendapatkan link belajar mandiri tentang Microsoft Azure ini bagi orang yang bukan informatika. Nah, kebetulan Mas Fridgo, setelah ini nanti saya akan ajarkan cara untuk mencari linknya tersebut ya, materinya. Bagaimana caranya setelah ini ya. Nanti akan ada sesi tersendiri untuk melakukan hal itu ya. Jadi selanjutnya adakah modul-modul belajar mandiri? Oke, terus bagaimana cara mengikuti Azure Certification? Tentunya kalau untuk mengikuti Azure Certification Mas Fridgo ya, pertama itu ya yakinkan Mas Fridgo sudah mempelajari ataupun sudah menguasai materi dari Azure itu sendiri. Ada tracknya Mas Fridgo. Kalau misal Mas Fridgo ikut di dalam program Merdeka Belajar berarti nanti lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya tidak ikut dalam program Merdeka Belajar, contohnya di sini ada yang bukan dari sarjana gitu ya, ada yang dari magister atau bahkan doktor gitu ya, maka bisa juga untuk memanfaatkan hal itu. Ya, nanti saya akan coba ajarkan caranya, bagaimana cara untuk bisa belajar mandiri dan untuk mempersiapkan diri mengikuti Azure Certification seperti itu. Nah, mudah sekali Mas Fridgo, cuma butuh menyiapkan waktu ya, ada niatan untuk belajar, nanti pasti bisa. Itu sih sebenarnya ya. Yang selanjutnya ya mungkin Mbak Ning bisa ini yang untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Ning silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Bagja. Nah, ini juga ini ya peserta kemarin ya sepertinya. Oke, terima kasih Mas Bagja dan Mas Dafa sudah ikut kembali pada hari ini. Nah, ini pertanyaannya adalah ini apakah yang mengikuti seleksi pada bulan Mei lalu akan diseleksi ulang atau tinggal menunggu pengumuman saja karena sebelumnya sudah ada tes, ada beberapa tes gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin bulan Mei lalu sudah mengikuti beberapa rangkaian gitu, nanti tinggal nunggu pengumuman saja ya teman-teman. Nanti kita infokan lebih lanjut lagi gitu ya terkait program Merdeka Belajar ini karena pada dasarnya kami belum bisa menjalankan karena memang masih belum di-launching oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami masih menunggu dulu. Nanti kalau misalkan memang sudah bisa kita jalan nih gitu kan, nanti kami akan segera infokan untuk melalui ini email ya yang kemarin sudah mendaftar. Nah, itu nanti bisa kami hubungi kembali gitu. Jadi ditunggu saja pengumuman lanjutannya gitu. Nah, ini ada Mas Amarudin masih raise hand. Apakah hendak bertanya kembali, Mas? Atau kalau misalnya memang masih ada, silahkan. Baik, Mbak, makasih. Ini mau tanya lagi. Saya tadi sudah mencoba Grid Resource ya. Di situ terdapat banyak menu populer yang bisa kita akses. Yang ingin saya tanyakan, itu ada banyak pilihan tuh, ada Windows Server 2019, ada Ubuntu dan lain-lainnya. Itu kita menggunakannya langsung Grid di situ atau kita download software aplikasi itu kita kita konfigurasi lokal atau bagaimana itu? Mungkin bisa dijelaskan sekilas ya, Mas Rinaldi. Ya, oke, terima kasih Mas Amarudin atas pertanyaannya, menandakan bahwa memang tertarik ya dengan ini. Oke, silakan Mas Rinaldi bisa dijelaskan begitu atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Amarudin. Oke, terima kasih Mas Amarudin. Jadi balik lagi Mas Amarudin ya. Ini adalah layanan dari cloud computing. Jadinya tentunya nanti di sini semuanya akan ada di
cloud computing seperti itu. Jadi kalau di sini bisa kita lihat ada apa ya, semacam Windows 10 gitu ya, atau misalnya Linux server dan lain sebagainya. Maka semuanya ada di sini Mas Amarudin ya. Jadi tidak perlu kita download ya. Bisa di-download dalam beberapa resource yang berbeda. Contohnya kita mau download nanti database kita, itu bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya tanpa kita download ya, semuanya sudah ada di sini ya, di dalam Azure itu sudah bisa kita gunakan. Ya ibaratkan saja ini tuh sebuah one stop solution kita ya, untuk mengembangkan aplikasi, untuk menyiapkan teknologi. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal gunakan saja resource-nya. Ini ibaratnya sudah ada resource-nya, kita tinggal panggil saja. Mau gunakan di mana? Contohnya Mas Amarudin contohnya membuat sebuah Linux server, Ubuntu server deh contohnya. Ya nanti Mas Amarudin juga bisa langsung mengaksesnya dengan langsung dengan SSH contohnya, atau misalnya dengan yang lainnya. Maka nanti itu bisa dimanfaatkan Mas Amarudin ya. Jadi tidak perlu download dulu. Jadi ibaratnya kita buat sebuah Ubuntu server langsung di dalam Azure-nya secara online. Jadi kita nggak perlu untuk download terus nanti dijalankan di lokal kita, nggak perlu seperti itu. Tinggal nanti kita install di sini di dalam Azure-nya, terus nanti kita akses contohnya dari luar ya, nggak perlu masuk ke Azure-nya lagi, nggak. Akses dari luar contohnya dari SSH kita. Itu maka bisa dilakukan seperti itu Mas Amarudin, seperti itu. Silakan Mbak nih. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Iya. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Ya, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu ya pertanyaannya, kemudian mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya Mas Rinaldi, dan nanti baru kita buka sesi tanya jawab lagi. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian atas antusiasmenya. Kita coba lanjutkan lagi ya, bagaimana Microsoft Azure ini bisa dimanfaatkan untuk penelitian. Nah, ini mungkin banyak di antara kita ya yang mungkin menunggu-nunggu hal ini. Maksudnya kita mahasiswa gitu ya, tentunya nanti akan sangat membutuhkan sebuah layanan yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian seperti itu. Apalagi sampai bisa mempermudahkan. Contohnya kalau misalnya begini rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya nanti saya ambil sebuah contoh ya. Kita contohnya training sebuah model machine learning contohnya. Maka kalau misalnya kita menggunakan yang konvensional, maka kita contohnya harus install Anaconda dulu, install Jupyter Notebook dulu, atau misalnya yang lainnya gitu ya, atau pip-nya dulu, Python-nya, maka lain sebagainya kita install dulu. Habis itu nanti kita tulis kodenya ya, baru nanti kita train modelnya. Ya ditunggu lagi ya seperti itu. Oke deh kalau misalnya komputer ataupun laptop kita itu bagus ya, maksudnya siap untuk contohnya kalau deep learning ya butuh CUDA core-nya yang bagus kayak gitu ya. Maka kalau misalnya nanti kita menggunakan Azure ya, maka banyak step yang kita potong ya. Step yang potong pertama mungkin kita tidak perlu install aplikasi lagi ya, langsung dari Azure. Itu yang pertama. Yang kedua, kita contohnya kalau ingin memodelkan sebuah sebuah data gitu ya, kita nggak tahu nih kita harus menggunakan algoritma yang mana ya. Maka di Azure itu bisa dibuat secara otomatis. Dia akan mencarikan algoritma yang terbaik untuk data yang kita punya. Maka itu dipotong lagi stepnya. Ya, banyak step-step lain yang bisa kita potong di sini rekan-rekan sekalian. Maka Azure ini hadir sebagai sebuah layanan yang dapat kita manfaatkan untuk riset. Ya, nanti saya jelaskan beberapa hal di sini ya. Oke. Pertama di sini ada namanya Azure for Research. Yang mana Azure for Research ini memang dimanfaatkan untuk proses pendidikan ya rekan-rekan sekalian, riset akademis kayak gitu ya. Dan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh kita selaku orang yang bergerak ataupun ada di dunia pendidikan ya. Dan juga Azure ini sebenarnya banyak layanan yang memang dikhususkan untuk pendidikan tadi ya. Dan juga di sini ada beberapa produk ataupun pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti langsung dari academic research ini seperti itu. Nanti kita coba lihat portalnya ya. Saya sudah menyediakan. Nanti kita coba lihat. Nah, selanjutnya ada yang namanya research trend in Azure ya. Ada beberapa research trend yang mungkin sedang booming atau banyak orang yang sedang menggunakannya ataupun banyak kasus yang sedang dilakukan seperti itu. Contohnya seperti prediksi ataupun data corona gitu ya dan lain sebagainya. Maka studi kasus seperti ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan dan ini bisa dilihat di dalam research trend in Azure ini ya. Jadi ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa melihat tren riset terbaru itu
di Azure ya, dengan memanfaatkan Azure itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, ini bisa kita nanti lihat di dalam research trend in Azure ini seperti itu. Nah, contohnya di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada artificial intelligence banyak sekali, system and networking banyak sekali, programming language juga cukup banyak ya. Dan ini menjadi sebuah ataupun sesuatu hal yang cukup untuk kita ataupun bisa dijadikan sebagai landasan dalam kita ingin membuat sebuah penelitian baru seperti itu. Nah, di sini saya ada sebuah video rekan-rekan sekalian, semoga nanti kedengaran ya suaranya. Ini ada sebuah negara, bukan sebuah negara ya, sebuah perusahaan di India sana yang mereka itu sangat susah untuk melakukan yang namanya pengelolaan air yang bersih. Ya, jadi mereka ini menyiapkan sebuah smart city dengan memanfaatkan layanan Azure. Kita coba lihat bagaimana mereka bisa untuk melakukan hal itu. Ya, semoga kedengaran. Kalau nggak kedengaran nanti minta tolong untuk diinstruksi ya, seperti itu. One of the key challenges for the city of Bangalore is its water management. The primary source of water for the city is from a river called Kaveri. That's 100 kilometers away. So that's a lot of energy and effort spent in moving water. If you don't have water in the river, if you don't get enough rains, if you don't have enough ground level water, you are out of luck. You can't manufacture water out of thin air. So in the city of Bangalore, we don't know where 33% of the water goes because they don't appear in the meters, but they're pumped out from the water stations. It should be measured, monitored, protected, and of course used safely and disposed of more safely. It is very important, and all the more the reason we cannot take any more water for granted. So India has this smart cities mission where they're trying to upgrade about 100 cities within the country to global standards to make them smart. We are looking at Internet of Things as a technology platform for enabling smart cities and a smarter campus. IISc campus has been chosen as a prototype, right? Because we have everything here. We have hostel blocks, we have restaurants, we have housing quarters. It's basically a city within a city. So every data point is collected there so that anybody can access it from anywhere and utilize this. And the biggest question is monitoring the network itself. How do you know that a device is on or off? Or how do you know if a remote is functioning the way it has to be? So network monitoring is a huge part of the deployment. So we use Microsoft Azure cloud technologies for collecting this data, hosting it, and processing it in the cloud. One example could be an Android smartphone app which is subscribed to the Azure Event Hub that's listening for incidents of water quality in that particular neighborhood so that they are notified that they shouldn't be using that water. We can extrapolate whatever we have done here into a larger city where the sensor nodes are connected to a router and then to Azure. So the analytics that we run on Azure will ultimately give us the data to make sure that water is efficiently pumped to every building in the campus. So India can protect its water resources and can manage its water resources very well. I'm very sure about it. Nah, itu kira-kira rekan-rekan sekalian ya, untuk gambaran bagaimana Azure ini bisa membantu kita untuk khususnya dalam ini ya, bukan hanya sekedar dunia pendidikan saja, bahkan lebih dari itu bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Saya coba untuk share screen lagi, mohon maaf. Iya, nah ini ya. Nah ini beberapa hibah yang diberikan oleh Microsoft seperti itu. Contohnya ada nih AI for Humanitarian Action. Nah ini semacam
apa namanya, semacam ini ya, apa namanya, grant ataupun hibah yang diberikan oleh Microsoft ini untuk AI ya, untuk bidang AI juga. Ada juga di sini ada AI for Earth yang bisa dimanfaatkan juga. Di sini ada semacam hibah dari Microsoft juga. Ada AI for Accessibility. Nah, ini beberapa contoh dari hibah yang disediakan, yang diberikan oleh Microsoft untuk kesejahteraan manusia yang ada di dunia ini dengan memanfaatkan artificial intelligence sebagai salah satu enabling-nya seperti itu. Nah, sekarang saya coba perlihatkan rekan-rekan sekalian untuk AI research ini. Kita coba lihat di sini sebentar. Nah, ini ya. Sebentar. Saya coba untuk share screen dulu. Sebentar, saya matikan. Nah. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengunjungi di dalam websitenya Microsoft langsung, yaitu Academic Research ya. Jadi di sini nanti akan menceritakan beberapa hal. Di sini juga bisa kita cari mitra. Kalau misalnya memang rekan-rekan berniat untuk mencari mitra dalam hal ini, dalam hal penelitian dengan menggunakan Microsoft ini, di sini juga ada apa namanya semacam kasus-kasus ya, studi kasus yang ada di dalam Azure ini, Academic Research-nya ini. Juga ada di sini juga ada studi kasus ya. Saya nggak tahu ini kenapa sebentar saya rubah menjadi bahasa Inggris ya. INUS. Nah, jadi di sini semacam ada kasus-kasus yang bisa kita explore, yang bisa kita lihat ya, datanya bagaimana, case study-nya bagaimana ya. Jadi nanti ini menjadi salah satu cara rekan-rekan ya, kita bisa memperdalam kegiatan kita, memperdalam penelitian kita dengan memanfaatkan layanan Azure yang ada seperti itu. Bahkan kalau misalnya rekan-rekan ingin berkolaborasi dengan komunitas peneliti yang ada di dunia dengan memanfaatkan teknologi khususnya di Microsoft ini, rekan-rekan bisa nanti klik di sini ada register now ya, supaya nanti bisa bergabung di sana. Nah, solution yang ditawarkan itu banyak ya rekan-rekan ya. Ada Microsoft Azure, ada Power BI ini untuk kecerdasan bisnis, ada Windows Server, SQL Server dan lain-lain sebagainya. Nah, ini beberapa resource for academic research yang dapat kita ambil. Ada register ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini nanti free ya rekan-rekan ya, bisa dimanfaatkan untuk proses penelitian seperti itu. Nah, caranya ya seperti tadi, silakan didaftarkan dulu atau nanti rekan-rekan bisa ambil di bagian training ya, bisa ikut webinar-webinarnya. Biasanya nanti kita bisa mendapatkan informasi lewat email, biasanya akan dikirimkan terus kalau misalnya kita meminta mereka mengirimkan informasi ketika ada event gitu ya. Atau misalnya juga bisa lihat di sini ada untuk educatorsnya apa ya, dan lain sebagainya. Trainingnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Ini adalah salah satu cara Azure bisa dimanfaatkan dalam dunia yang sesungguhnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang section ini. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, itu tadi teman-teman ya untuk Azure for Research-nya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh juga disampaikan pertanyaannya. Nah, ini Mas Amarudin, silahkan bisa disampaikan. Baik, makasih Mbak Ning. Ini mau tanya lagi tadi yang dijelaskan Mas Rinaldi terkait dengan machine learning ya. Di Azure ini bisa dimanfaatkan untuk belajar machine learning, misalkan pemilihan wakil terbaik, langsung saya dengar ya. Ini masuknya di bagian mana ya? Kita kalau bisa mengeksplor di bagian itu machine learningnya. Ini itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau misalkan lembaga tempat kita kuliah tidak berlangganan Azure ini apakah kita bisa mengakses seperti ini juga ya? Itu aja cukup. Makasih Mbak. Ya, terima kasih Mas Amarudin atas pertanyaannya. Ya, silakan Mas Rinaldi bisa ditanggapi. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kebetulan ada yang bertanya tentang Azure Machine Learning. Kebetulan saya sudah pernah untuk buat sebuah studio saya sendiri
untuk belajar dulu ya, mengajar juga. Jadi di sini saya biasanya menggunakan Azure Machine Learning Studio. Nah, jadi di sini seperti sudah saya jelaskan tadi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya kita nggak tahu nih mau gunain algoritma yang mana untuk data yang kita punya, maka kita bisa gunakan Automated ML. Kita tinggal nanti tambahkan datanya, dia akan mengolah sendiri, dan nanti kita bisa untuk apa? Untuk memanfaatkannya untuk proses penelitian kita, atau misalnya untuk mencari hasil dari data yang kita punya. Jadi dia akan memberikan solusi, memberikan sebuah training data, model data yang itu bisa kita manfaatkan dengan mengambil algoritma yang terbaik. Jadi dia cari sendiri. Atau contoh lain, nah ini pernah menggunakan ini Rapid Miner. Nah itu kurang lebih seperti itu, ada namanya fitur namanya designer. Nah, designer ini semacam kita itu nanti tinggal drag and drop, kita susun mau yang mana dulu, mau yang mana yang kedua, ketiga, keempat, mulainya dari mana, kita drag and drop. Habis itu nanti kita tinggal klik run dan nanti akan bisa dijalankan. Tapi memang tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel itu, juga ada nanti codingan yang bisa kita harus lakukan di dalam Python dan lain sebagainya. Contohnya untuk image classification using DenseNet contohnya ya. Maka ini bisa kita manfaatkan. Ini beberapa sampel yang ada. Kalau misalnya mau bangun sendiri juga bisa. Nah, mau bangun sendiri juga bisa. Jadi kalau misalnya contohnya nih, saya jelaskan ya, sedikit saja, jangan lama-lama. Nanti karena lama-lama habis waktu kita ya. Di sini ada dataset yang bisa kita pilih. Contohnya nih, saya mau untuk analytics text, ya, analytic text contohnya ya. Maka nanti saya bisa memanfaatkan untuk text analytics di sini, apa aja yang bisa saya manfaatkan. Ya, ini untuk ML-nya. Kalau ini dibangun dengan manual, kalau misalnya kita mau bangun dengan manual, nanti tinggal contohnya nih, sampel dataset. Saya ambil satu dataset contoh di sini. Saya tarik, saya klik di sini. Habis itu nanti saya ambil di sini data transformation. Contohnya saya ambil cleaning ya. Cleaning preprocess text-nya ini. Habis itu nanti saya tinggal hubungkan. Nah, seperti ini saja. Nah, begitu seterusnya. Nanti dia akan bisa menghasilkan sebuah model. Tentunya ini bukan hanya klik-klik saja ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Bisa mengatur datanya, bisa codingan dulu di dalamnya, dan lain sebagainya. Karena nggak semua juga ya ML ini bisa dilakukan dengan tanpa kode, nggak mungkin ya. Tapi minimal less code ya, dengan sedikit sekali kode. Nah, ini yang pertama ya Mas Amarudin ya. Kalau untuk ML itu nanti silakan klik di bagian all resources ya, ini ya, all resources atau create a resource ya, di sini bisa create a resource. Habis itu nanti masuk ke ML AI dan juga machine learning yang ini ya. Habis itu nanti Mas Amarudin nanti klik di bagian machine learning create. Nah, create nanti dibuat dulu untuk resource groupnya, diklik create new di sini, dan nanti bisa pilih region dan lain sebagainya, klik next dan langsung jadi, dan langsung bisa dimunculkan Azure Machine Learning Studio yang seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kampus saya tidak berlangganan, gimana caranya ya? Kalau kampus saya tidak berlangganan, gimana caranya supaya bisa memanfaatkan layanan dari Azure ini? Nah, ini nanti akan kita coba bahas di yang ketiga, yaitu Learning Azure in Microsoft Learn. Nah, itu nanti kita akan coba lihat bagaimana cara memanfaatkan Azure ini untuk proses belajar walaupun kampus kita itu tidak berlangganan ya, tidak berlangganan dari Azure. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Silakan, mungkin itu aja yang bisa saya jawab ya Mas Amarudin ya. Silakan Mbak Ning. Baik, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Terima kasih juga Mas Amarudin atas pertanyaannya. Nah, ini di kolom percakapan ada pertanyaan Mas Rinaldi dari Bapak atau Ibu Buntana begitu ya. Bagaimana penggunaan Azure sebagai seorang guru gitu, Mas Rinaldi gitu. Apakah ini bisa dijelaskan juga begitu? Silakan. Baik rekan-rekan sekalian, kalau untuk seorang guru ya, mungkin kalau untuk guru SMK mungkin akan bisa memanfaatkannya dengan sangat ini ya, dengan sangat maksimal seperti itu, karena memang ada jurusannya tentang cloud computing ataupun tentang jaringan ya. Tapi kalau misalnya guru SMA atau guru-guru lain, mungkin kalau untuk pemanfaatan Azure ini secara maksimal belum bisa ya. Maksimal maksud saya itu tidak bisa, mungkin tidak akan digunakan semua ya. Contoh lain yang bisa mungkin digunakan ya di dalam Azure ini untuk seorang guru contohnya ya. Contohnya nih
Bapak atau Ibu contohnya pengen menganalisis data peserta didiknya, kenapa bisa ada peserta didik yang nilainya jelek di suatu mata pelajaran. Nah, itu mungkin nanti bisa digunakan machine learning ya. Digunakan di machine learning nanti dimanfaatkan untuk melihat oh penyebabnya ini dan ini ya. Atau melihat data trennya bagaimana sehingga nanti di kemudian hari di tahun selanjutnya oh pada mata pelajaran ini oh ternyata masalah di mata pelajaran ini nih, di dalam bab ini, di dalam materi ini. Contohnya ya, maka nanti di tahun selanjutnya mungkin nanti bisa dicari cara supaya nanti di mata pelajaran yang tersebut ya atau di babnya tersebut bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan supaya nanti tidak terjadi kesalahan lagi. Itu mungkin salah satu pemanfaatan dari Azure ini ya. Contohnya saya ambil dari contoh machine learningnya. Kalau yang lainnya sih saya belum pernah ini ya Bapak Ibu sekalian ya, belum tahu juga bagaimana cara pemanfaatannya untuk guru-guru sekolah seperti itu ya. Itu cuma satu di antara sekian banyak mungkin yang bisa dimanfaatkan kayak gitu ya. Atau kalau misalnya mau yang lebih ini Bapak Ibu sekalian mau yang lebih powerful lagi untuk setingkat guru SD sampai SMA gitu ya. Contohnya nih mau absensi dengan face recognition contohnya ya. Itu bisa juga dilakukan cuma menurut saya itu terlalu powerful kayak gitu ya. Dengan pemanfaatan untuk tingkat sekolah kayak gitu. Cuma kalau misalnya mau belajar ya Bapak Ibu sekalian, bagi seorang guru mau belajar Azure contohnya ya. Banyak hal ya, karena begini ya, kasus yang ada di sekolah dengan kasus yang ada di dunia industri itu berbeda. Ya, kebutuhan yang ada di sekolah dengan kebutuhan yang ada di dunia industri pasti berbeda kayak gitu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail apa saja yang bisa dimanfaatkan dari layanan Azure ini. Tapi mungkin nanti saya berikan gambaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian bisa ikuti kursus yang ada nanti gratis ya dan bisa memanfaatkan layanan Azure dan itu nanti rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian nanti bisa untuk belajar. Oh, ternyata gunanya untuk ini. Oh, berarti bisa digunakan untuk proses belajar begini nih. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah solusi ataupun opsi bagi Bapak Ibu sekalian ketika ingin memanfaatkan layanan Azure ini. Jadi kalau dari saya sendiri memang belum bisa untuk memanfaatkan secara maksimal ya dalam dunia pendidikan, tapi mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi ya ataupun solusi khususnya untuk dari dunia SD gitu ya, tingkat SD sampai SMA. Kalau SMK mungkin lebih mudah ya, tapi kalau tingkat SD sampai SMA mungkin akan sangat jarang sekali dimanfaatkan seperti itu. Mungkin itu aja sih Mbak Ning, silakan. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya dan jawabannya ya Bapak Mas Rinaldi. Nah, semoga terjawab ya Bapak atau Ibu dan teman-teman semuanya, jadi tercerahkan juga gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau mungkin untuk di sekolah-sekolah mungkin memang pemanfaatannya mungkin ada pada jurusan tertentu aja gitu kali ya. Namun mungkin skenarionya juga kalau di sekolah mungkin juga untuk pengelolaan data-data yang lainnya juga bisa juga gitu, karena kebetulan juga ada beberapa yayasan yang menaungi beberapa sekolah juga ada yang melanggan Azure, ini juga bisa digunakan gitu. Untuk skenarionya sendiri memang beraneka macam ragam. Oke, ini pertanyaan satu gitu ya untuk sesi ini. Nanti setelah ini nanti kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya teman-teman ya. Soalnya masih ada 2 topik lagi begitu ya. Nah, ini tinggal 5 menit teman ternyata. Nah, nanti kita lebih ya teman-teman ya, karena tadi kita mulainya juga lebih 10 menit. Jadi kita mungkin akan lebih dari 2:30 gitu ya, karena masih ada 2 topik bahasan yang yang masih belum dijelaskan. Nanti kita akan bahas di sisa waktu yang ada gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Kenapa ini dari Mas Amarudin, kenapa tidak bisa create research group no available items pada machine learning? Silakan Mas Rinaldi. Oke, terima kasih Mas Amarudin ya. Jadi kalau misalnya untuk research groupnya ini, itu harus dibuat dulu. Ibaratnya ini adalah nama untuk resource kita, sumber daya kita. Contohnya kalau misalnya belum ada no available item di sini, maka nanti bisa klik di bagian create new dulu ya. Create new dulu, dibuat resource groupnya. Habis itu nanti baru bisa ditambahkan. Contohnya saya buat ya. Resource group di sini saya create new. Contohnya belajar ML Azure gitu ya. Nah, saya klik OK. Maka nanti semua resource saya itu nanti di Azure. Fungsinya buat apa sih sebenarnya? Nah, fungsinya kayak gini Pak, Bu sekalian. Ketika nanti kita mau menghapus semua, contohnya
model ataupun data training yang ada di Machine Learning Studio kita itu, kita mau hapus nih contohnya. Maka nanti kita tidak perlu hapus model yang ada satu-satu, tapi langsung hapus saja resource-nya, semuanya langsung terhapus. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ini mempermudah kita mengelompokkan sesuatu. Kayak gitu. Jadi resource group ini mempermudah kita melakukan pengelompokan sesuatu. Jadi dibuat dulu, create new ya, baru nanti bisa berjalan seperti itu. Mungkin saya lanjutkan saja Mbak Ning ya. Oke. Ya, silahkan Mas Rinaldi. Oke, selanjutnya kita belajar. Ini pertanyaan yang tadi yang banyak ditanyakan. Bagaimana cara belajar di Azure, tapi saya tidak memiliki langganan di Microsoft Azure-nya. Nah, ini jawabannya ada di Microsoft Learn. Nah, Microsoft Learn ini Bapak Ibu sekalian ada semacam portal, ya, semacam tempat untuk kita bisa belajar teknologi-teknologi terbaru, kayak gitu ya. Jadi nanti banyak sekali topik-topik yang mana ini dapat kita manfaatkan untuk proses belajar ya, bukan hanya cloud computing saja, developer juga ada gitu ya, networking juga ada dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Kenapa harus menggunakan Microsoft Learn? Karena topik teknis itu memang berkontribusi langsung Bapak Ibu sekalian langsung dalam solusi yang nyata. Ya, dan itu merupakan salah satu tempat untuk belajar dengan konten-konten terbaru dan free ya, free, dan itu nanti menggunakan teknologi yang memang itu digunakan dalam dunia nyata. Selain itu, ketika nanti kita ingin belajar ya dengan kecepatan kita sendiri, kan orang-orang itu berbeda-beda ya proses belajarnya. Ada orang itu yang cepat sekali belajarnya, maka nanti kita bisa menyesuaikan dengan timing kita masing-masing dengan Microsoft Learn ini. Selain itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin belajar maka nanti bisa langsung dilakukan ya, semakin cepat semakin bagus. Nah, dan ini seperti yang saya jelaskan free. Microsoft Learn ini Bapak Ibu sekalian, ini menyediakan sebuah jalur belajar. Contohnya nih, saya ingin menjadi seorang seorang yang paham tentang AI. Maka di Microsoft Learn menyediakan yang namanya Microsoft AI Fundamentals. Jadi dia menyediakan sebuah learning path ya, sebuah jalur belajar dari ujung ke ujung kayak gitu ya, dan itu nanti bisa dipelajari. Nah, kayak gitu. Selain itu, learning path yang ada di dalam tersebut itu dilengkapi dengan tutorial ya. Ada langkah demi langkahnya. Ya, bahkan ada kodenya langsung. Ya, kalau misalnya codingan nanti ada kodenya langsung. Dan itu nanti bisa langsung kalau misalnya nggak paham caranya gitu ya, cara baca kodenya, tinggal masukkan aja nanti ke Azure-nya, nanti dia bisa baca sendiri kayak gitu. Nggak ada ininya ya, nggak ada errornya, aman ya. Yang selanjutnya di Microsoft Learn ini juga, ini nanti bisa kita dilacak kemajuannya sampai di mana. Karena dia ada XP-nya ya, semacam kalau misalnya kita main games itu ada XP-nya ya, membuat kita mau mati gitu ya, atau misalnya lagi banyak darahnya. Nah, kurang lebih seperti itu, ada XP-nya ya. Dan itu nanti akan mempermudah kita melihat poin kita sampai di mana, achievement kita sampai di mana, dan itu nanti akan mempermudah kita seperti itu. Kalau misalnya mau mengakses, bisa diakses di ak.ms/learnms ya. Di ak.ms/learnms. Kita coba akses ya. Nah, langsung saja saya langsung ke sini. ak.ms/learnms. Nah, ini ya, bisa dicek di sini nanti. Kita coba cek. Nah, kita langsung masuk ke Microsoft Learn. Nah, ini yang sempat saya katakan tadi. Di sini biasanya rekan-rekan kita harus sign in terlebih dahulu. Nah, di sini dia juga akan minta kita untuk sign in-nya itu dengan akun dari Microsoft. Nah, akun dari Microsoft-nya ini bukan akun Microsoft 365 saja, tapi juga akun Microsoft yang lainnya. Contohnya Live atau Outlook dan sebagainya, itu bisa. Ya, kalau misalnya rekan-rekan mau membuat itu. Mas, saya itu belum ada langganan Microsoft 365 di kampus saya. Maka bisa menggunakan akun Microsoft lain, contohnya Outlook ya. Maka nanti bisa didaftarkan dulu, create one dulu, di sini buat dulu akunnya kayak gitu ya. Buat akunnya, terus nanti bisa untuk didaftarkan kayak gitu ya, dan bisa untuk digunakan. Nah, ini contohnya saya gunakan. Aduh, masuk lagi ya. Nah, biasanya ketika nanti kita masuk ya, ketika kita masuk awal, nah ini saya baru pertama kali menggunakan akun ini ya, masuk ke Microsoft Learn, tadi sign in ya, sign in, dia akan meminta kita untuk mengatur beberapa hal, ya, profile kita, ya, klik next di sini, nanti kan ada display name-nya mau apa, contohnya saya mau display name-nya Rinaldi Dev, contohnya ya, bisa, atau misalnya yang lain sebagainya bisa diatur, ya. Setelah itu nanti klik next lagi, nah di sini dia akan meminta kita untuk mengatur negara, mengatur negaranya mau di mana. Ini untuk email notifikasinya, saya klik next lagi.
Nah, di sini pilih role ataupun hal yang ingin teman-teman pelajari, yang interest teman-teman di mana. Contohnya saya interest di data engineer, saya tertarik di data scientist, ya. Saya tertarik dengan data analis contohnya. Terus saya juga tertarik dengan apa ya, AI engineer contohnya, business analyst ya, yang berhubungan dengan data nih contohnya ya, yang berhubungan dengan data. Maka kita pilih dulu semua hal yang kita interest tersebut. Setelah itu nanti kita klik next. Biasanya dia akan memunculkan beberapa rekomendasi ya berdasarkan hal yang kita pilih tadi. Nah, di sini dia minta level kita sekarang di mana? Oh, level saya sekarang lagi di beginner nih. Ya. Contohnya bisa kita pilih beginner atau intermediate atau advanced ya. Saya klik next. Kalau misalnya nggak yakin, klik aja I'm not sure yet ya. Klik next di sini. Nah, produk yang kita interest itu apa aja? Contohnya saya produk interestnya itu Azure gitu ya. Terus saya juga interest ke .NET contohnya. Saya interest juga di Power Platform gitu ya. Saya interest juga di Microsoft 365, SQL Server gitu ya, dan lain sebagainya. Visual Studio contohnya ya. Maka nanti bisa diklik saja dan klik next. Dan sudah selesai profil kita dan kita bisa langsung belajar. Nah, ini yang sempat saya katakan tadi, dia akan menyampaikan beberapa learning path yang bisa kita ikuti ya berdasarkan apa yang kita interest tadi. Nah, seperti ini adalah contoh dari belajar di Microsoft Learn. Bagaimana cara belajarnya? Mudah sekali. Contohnya di sini saya sudah ambil satu materi ya. Nah, saya ambil satu kursus contohnya tentang Azure SQL Fundamentals. Ya. Nah, ini caranya karena saya tidak berlangganan Microsoft 365 nih. Ya, dari kampus saya tidak berlangganan itu dan saya pengennya nanti bisa mengakses Azure. Kan ini pakai Azure ya. Ini pakai Azure. Ya, Azure SQL ya. Maka nanti saya tinggal klik di bagian sini mulai belajar di introduction di sini contohnya ya. Biasanya kalau belum buka, tadi saya sudah buka sih untuk melihat exercise-nya apa ada atau tidak. Jadi saya tadi udah masuk dulu. Jadi klik di sini ada start ya. Klik start dulu. Start dulu nanti akan masuk ke sini. Nah, kita bisa langsung belajar di sini ya. Oh, modul ini berbicara tentang apa? Ada learning objektifnya juga. Ada juga hal yang harus disediakan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Maka nanti di sini rekan-rekan sekalian, kalau misalnya tidak paham dengan bahasa Inggris, bisa dibahasa Indonesiakan. Klik kanan, nanti klik translate to Indonesian. Ya, di sini hampir semua browser sekarang sudah menyediakan ya untuk translate to Indonesian ini. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Klik langsung translate into Indonesian. Kita bisa langsung paham, oh dalam modul ini Anda akan mempelajari tentang proses penyebaran dan konfigurasi Azure SQL. Tujuannya ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung ini ya. Bisa langsung baca ya. Terus kita klik next gitu ya. Kalau misalnya mau lanjut, klik next terus baca satu persatu, ada gambarnya juga gitu ya. Ada video juga kadang-kadang bahkan kodenya juga ada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya nih. Cara membuatnya ya. Nah, ini kodenya langsung disediain ya. Bahkan disediain komentarnya langsung ya, supaya kita paham. Oh, ini fungsinya buat apa? Kayak gitu. Jadi sudah disediain. Bahkan sudah disediakan juga knowledge check-nya bagaimana. Contohnya nih, saya jawab contohnya seperti ini nih. Saya jawab ini, terus saya cek your answer. Ya, salah nih contohnya saya. Salah contohnya. Biasanya dia akan menuliskan di bagian bawah. Ya, this is supported in all Azure SQL and SQL Server option. Jadi dia nanti menyediakan jawaban, oh bukan ini loh jawabannya, nah gitu. Jadi dia nanti akan menyediakan semacam jawaban yang benar yang mana. Dan itu bisa dicek lagi. Ya, oh masih salah gitu ya, cek lagi nih. Oh sudah benar. Nah kayak gitu. Jadi dia akan menyesuaikan mana jawaban yang bisa kita benarkan ya gitu ya, dan mana jawaban yang salah. Dan itu bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang selanjutnya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, biasanya rekan-rekan, nah ini ada exercise. Ya, ada exercise. Jadi di sini bisa kita cek ya untuk unitnya. Nah, di sini exercise. Nah, di setiap exercise itu pasti menggunakan layanan Azure. Ya, pasti harus masuk ke Azure-nya. Nah, bagaimana cara saya supaya saya bisa masuk ke Azure tapi saya tidak punya layanan Microsoft 365? Ya, pertama tadi silakan daftarkan dengan Microsoft account, bisa dengan Outlook seperti itu ya. Kalau sekarang tuh Outlook kalau saya nggak salah masih ada. Silakan nanti didaftarkan dulu. Setelah itu klik di bagian sini ada sandbox, aktif sandbox, diklik. Nah, dia nanti akan minta kita permission-nya. Kebetulan saya sudah masuk permission-nya, jadi nggak perlu lagi gitu ya. Nah, ini biasanya dia minta ini ya.
meminta verifikasi ya, semacam verifikasi. Sebentar ya, saya verifikasi dulu. Nah, ini biasanya dia akan muncul sandbox-nya dan kita bisa langsung klik di bagian sini ada review permission ya, review permission. Ingat saja aktif sandbox ya. Review permission. Nah, ini ya. Kita masuk dengan sandbox. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita baca, tapi biasanya orang Indonesia malas baca ya. Nanti klik accept. Nah, di sini nanti akan loading untuk sandbox-nya. Kita tunggu dulu untuk sandbox-nya. Jadi semacam ini ya Bapak Ibu sekalian, kita diberikan akses ya dengan Azure Sandbox dalam waktu 2 jam kalau saya tidak salah ya. Waktunya 2 jam dan itu nanti bisa memanfaatkan. Nah, di sini kan lagi latihan ya, exercise deploy Azure SQL Server. Nah, ini cara-caranya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa masuk ke Azure kan nggak bisa lakukan hal ini. Nah, bagusnya Azure itu dia sediain Azure Sandbox dan kita nanti tinggal ikuti step-stepnya dan kita tidak perlu berlangganan Microsoft Azure, kita bisa langsung paham ya. Bisa langsung paham untuk untuk menggunakannya ya, tanpa harus berlangganan kayak gitu ya. Nanti saya lihatkan perbedaannya. Kalau kita menggunakan Azure Sandbox itu tampilan seperti ini. Saya coba lihat dulu ya. Tunggu, masih 86%. Nah, ini ya, ada tulisannya 3 jam. Oh, tergantung ini ya rekan-rekan ya, tergantung dari waktunya dari setiap sandbox itu. Nanti silakan klik Azure Portal di sini, ya, klik Azure Portal di sini. Ini tadi ya, kalau nggak salah. Nah, bedanya di sini. Nanti di atas ini tulisannya Microsoft Learn Sandbox. Ya, Microsoft Learn Sandbox. Dia nanti akan menunjukkan, oh ini digunakan untuk Microsoft Learn Sandbox. Dan itu digunakan untuk proses belajar di sini. Nanti silakan ikuti step-stepnya di sini. Selesaikan semuanya dalam waktu 3 jam. Di sini tadi berapa? 3 jam 59 menit yang untuk kursus ini. Ya, kursus deploy dan konfigurasi server instan dan database for Azure SQL. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cara untuk menggunakan Azure Sandbox tanpa kita harus berlangganan Microsoft 365. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia nanti kalau misalnya bukan dari ini ya, bukan dari Microsoft Learn Sandbox, dia akan menunjukkan institusi kita. Contohnya di sini ada kampus ini, atau misalnya kalau saya tadi masuk dengan akun yang lain, contoh di sini ya, dari portal azure.com, contohnya ke sini saya masuk. Kalau bukan dari Microsoft Learn Sandbox, dia akan menunjukkan hal ini. Sebentar. Nah, ini masih Sandbox masih aktif ya. Sandbox-nya masih aktif, jadi tidak bisa saya tampilkan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu caranya rekan-rekan. Nanti di sini juga ada semacam role yang bisa kita pilih. Certification bisa diklik ya. Di sini banyak sekali sertifikasi yang bisa diambil. Contohnya mau cari Azure Fundamental gitu ya. Mental. Nah, nanti bisa diikuti di sini banyak sekali Azure AI Fundamentals ya, Azure Fundamentals. Nah, ini nanti bisa ikuti langsung step-stepnya. Nah, ini learning pad-nya sudah ada langsung. Ya, dari awal sampai akhir tinggal ikuti saja. Proses belajarnya mudah dan itu gratis, free. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja. Silakan Mbak Ning jika ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan yang lain. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, itu tadi teman-teman ya penjelasan terkait Microsoft Learn yang mana nantinya pada saat penyelenggaraan atau pelaksanaan program Merdeka Belajarnya nanti adalah salah satu platform yang digunakan adalah Microsoft Learn apabila teman-teman nanti memilih learning track, cloud computing, dan data and AI track. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan, namun apabila tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yakni terkait Azure Certification, yang mana mungkin nanti teman-teman bisa ikuti begitu ya.
Nah, mungkin sekedar bocoran aja nih teman-teman. Nah, kalau misalkan ikut untuk yang untuk Merdeka Belajar, dari kami kemarin mengajukan dari Microsoft ya maksudnya, mengajukan adalah adanya nanti sertifikasi baik internasional bagi teman-teman yang mengikuti program ini, tapi dengan catatan lulus ya. Ketika lulus nanti maka sertifikasi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai surat pendamping kelulusan atau surat pendamping ijazah ya, SKPI gitu kalau tidak salah istilahnya. Nah, silakan mungkin Mas Rinaldi langsung saja dilanjutkan aja mengingat waktu kita sudah terbatas begitu. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya tentang Azure Certification, nah ini adalah Azure Certification ya. Jadi yang ditanyakan nanti dalam ujiannya itu, Bapak Ibu sekalian, ada cloud concept bagaimana, ya bagaimana software as a service itu, bagaimana platform as a service itu, dan lain sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu. Cloud concept itu harus tahu. Di sini adalah tentang Azure Certification fundamental. Ada core Azure Services apa aja, ya core solution and management tools-nya bagaimana, general security and network security bagaimana. Ini lebih ke masalah ini ya regulasi biasanya. Nah di sini ada cost-nya, bagaimana untuk biayanya, dan service legal agreement-nya. Nah ini adalah beberapa study area yang nanti ditanyakan dalam sertifikasi internasional Azure. Ya kalau misalnya mau nanti mengambil sertifikasi Azure di dalam program Merdeka Belajar nantinya, bisa difoto mungkin dari sekarang ya, dipersiapkan dari sekarang untuk menyiapkan sertifikasi internasionalnya tersebut. Nah ini ya bisa nanti dilihat di sini ada Microsoft Certification, ada untuk developer, ada untuk data engineer, DevOps engineer, administrator, ada data scientist, security engineer, solution architect, AI engineer, dan functional consultant seperti itu. Nah kalau misalnya mau dilihat di tempat sini juga ada tadi ya. Nah ini ya yang tadi ya yang saya masukkan tadi. Nah nanti bisa dilihat di sini ya. Mau jadi developer apa aja yang bisa dipelajari? Contohnya di sini developer ya. Maka bisa dipelajari, oh ini nih Azure Fundamentals, arahnya kemana, developer associate gitu ya, atau yang lainnya, banyak sekali ya. Nanti silakan dieksplor saja di Microsoft Learn ya rekan-rekan sekalian ya, supaya nanti lebih paham seperti itu. Nah ini ada belajar Azure dalam sebulan ya. Ini ada sebuah buku yang dapat rekan-rekan nanti pelajari, bisa di scan ya itu barcode-nya, atau di linknya tersebut tuh ada ak.ms/learn Azure 1 month ya. Kalau misalnya mau belajar tentang Azure ini, nanti silakan di scan sekarang bisa, atau nanti bisa juga klik di bagian link yang sudah ada di situ. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian ya. Nah terakhir, bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti program micro credential atau program Merdeka Belajar ini, yang mana ini disiapkan oleh Microsoft ya, khusus untuk program micro credential Microsoft, yaitu ada pertama cloud computing, kedua ada data and AI, dan ketiga ada productivity. Nanti kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan mengenai hal itu bisa ditanyakan di sini di WhatsApp kami, dan kebetulan nanti dia akan menjawab sendiri karena kami juga menyediakan bot di dalam sana. Tapi mohon maaf kalau misalnya botnya belum terlalu pintar. Tapi intinya nanti rekan-rekan bisa untuk mendapatkan informasi-informasi yang tadi. Pertama, cara untuk aktifasi Azure itu bagaimana sih? Nanti akan dikasih tahu langsung oleh bot kami di sana. Cara untuk belajar di Microsoft Learn dengan Sandbox itu bagaimana? Nanti akan dijelaskan juga. Cara untuk apalagi ya? Ada 3 kalau saya nggak salah ya. Hal yang bisa dapatkan informasi, dan informasi yang lain juga ada ya. Nanti rekan-rekan bisa hubungi di sini. Silakan difoto terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti rekan-rekan butuh informasi tentang hal tersebut. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya rekan-rekan. Ini waktunya udah berlebih 15 menit ya. Mohon maaf agak kelamaan. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, teman-teman, semua materi sudah disampaikan dan disajikan begitu ya. Semoga bisa memberi secercah secercah cahaya begitu ya, mungkin bagi teman-teman untuk bisa mempelajari hal baru begitu ya, atau mungkin nanti juga bisa dipertimbangkan ketika mengikuti program Merdeka Belajar. Teman-teman mungkin nanti bisa mengikuti program yang dari Microsoft, atau mungkin juga teman-teman barangkali istilahnya belum mengetahui kegiatan hari ini, mungkin kami esok hari juga masih ada kegiatan lagi, mungkin juga boleh
boleh sekali diinfokan kepada mereka sehingga nanti bisa bergabung bersama kita mempelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang keren yang ada di dalam Microsoft yang istilahnya semuanya diberikan secara cuma-cuma, bisa dibilang gratis begitu. Nah, sebelum saya menutup sesi kegiatan hari ini, teman-teman mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya memang ada, saya persilakan. Apakah Mas Amarudin hendak bertanya kembali, Mas? Silakan. Kalau memang iya, kebetulan ini masih raise hand. Cukup Mbak, itu tadi yang belum unrest tadi. Makasih. Oh, belum lower hand ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah bertahan dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, karena kita istilahnya di tengah pandemi nih gitu ya, kita nggak mungkin berjumpa nih teman-teman. Yuk kita foto bersama terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan kita begitu mungkin teman-teman. Ya, saya tunggu ya teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita ada 20 peserta yang masih standby di sini. Tadi dari 30-an yang hadir ya. Terima kasih teman-teman sudah setia dari awal hingga akhir. Semoga bisa memperoleh manfaatnya ya. Oke. Ya, kita tunggu dulu. Mas Rinaldi nanti minta dibantu untuk di screenshot ya Mas Rinaldi. Oke, ini sudah tampak berapa ya? Baru sedikit, bentar. Touch preview. Nah, udah cukup banyak nih. Ya, yuk dalam hitungan ketiga menghadap kameranya masing-masing ya teman-teman. Dan senyum bersama tentunya sebagai wujud kita bahagia telah mengikuti kegiatan hari ini karena sudah memperoleh insight baru. Jadi lebih kenal lagi dengan Microsoft Azure begitu ya, karena manfaatnya ternyata banyak sekali, kita bisa belajar banyak hal di sana gitu, secara gratis pula gitu, kapan lagi kalau tidak di sini. Oke, dalam hitungan ketiga kita menghadap kamera dan senyum bersama. 1, 2, 3, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekali lagi ya teman-teman ya, saya pengen tanpa batas, saya pengen pakai together mode. Saya ubah bahasanya dulu ya. Sebentar. Teman-teman mau di tengah laut atau di dalam taman? Mungkin saya coba play di taman kali ya. Oke. Nah, oke. Nah, dalam hitungan ketiga kembali lagi ya menghadap kamera masing-masing dan senyum bersama. 1, 2, 3, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah hadir pada sesi kegiatan siang hari ini. Nanti apabila teman-temannya yang lainnya belum bergabung pada sesi siang hari ini, boleh sangat sekali diinfokan sehingga nanti istilahnya teman-teman bisa maju bersama dengan teman-teman yang lainnya, bisa memperoleh wawasan yang sama. Dan tentunya bisa istilahnya mendukung Indonesia menjadi maju lebih baik melalui penggunaan teknologi. Saya dan Mas Rinaldi pamit pada sesi siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mbak. Selamat siang. Ya. Izin live Mbak ya. Ya, silakan.